A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kembali pada kesempatan ini kita berjumpa akan menjelaskan satu ibadah yang sangat-sangat diredai oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Begitu ibadah itu kita lakukan, Allah langsung reda. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Apa itu? Itu amalan berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa keuntungannya untuk diri kita? Kita sangat sering mendengar manfaat kalau seandainya kita berbuat baik kepada orang tua kita. Sering kita dengar manfaat untuk kedua orang tua kita pasti luar biasa. Itu janji Allah. Sekarang bagi kita seorang anak yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, yang selalu mendoakan kedua orang tua, apa janji Allah terhadap kita? Pada kesempatan ini kita fokus membahas manfaat untuk diri kita. Kalau kita berbuat baik, kalau kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, hubungan anak dengan orang tua bukan sebatas hubungan keluarga, bukan. Tetapi ini adalah hubungan amanah yang telah diatur oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Bahkan disebut di dalam Al-Quran. Disebut di dalam Al-Quran, kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka. Kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Diperintah. Juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebut ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Luar biasa, Pak. Luar biasa kaum muslimin dan kaum muslimat. Apa 3 amalan itu? Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu salat tepat di waktunya atau di awal waktu. Ibadat salat di awal waktu, tepat waktu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Mari kita jaga bersama-sama. Yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan oleh Rasulullah pada urutan kedua. Baru yang ketiga, kamu berjihad di jalan Allah. Luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Kalau seandainya kita lihat hadis ini berada pada peringkat kedua setelah ibadah sholat. Coba bayangkan besar pahalanya untuk kita. Kalau kita mau berbuat baik, mau selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan ringkas saja. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, manfaat berbuat baik kepada orang tua. Pak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat. Manfaat pertama, kita dapat reda dari Allah. Kita dapat reda dari Allah. Kalau reda Allah ada pada kita, hadir kaum muslimin dan kaum muslimat. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan susah tuh. Kenapa Allah reda dengan kita? Allah reda. Mau bekerja ini Allah reda, berhasil tuh. Mau menginginkan ini Allah reda, jadi tuh.
Inilah yang akan kita cari, apa yang dirahmati Allah, reda Allah untuk kita. Reda Allah. Karena di dalam hadis disebut oleh Rasulullah, reda Allah itu terletak di atas reda kedua orang tua. Mari kita doakan orang tua kita. Mari kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Agar Allah reda dengan kita. Satu. Jadi dapat reda dari Allah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak yang dirahmati Allah. Kita dijadikan oleh Allah orang saleh. Orang saleh. Begitu kita jadi orang saleh, hadirin yang dirahmati Allah, kita dapat doa dari seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di dunia. Setiap saat, setiap waktu. Begitu dia sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Wahai keselamatan untukmu Nabi. Kata Rasulullah. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi qas-salihin. Selamatkan ya Allah hamba-hamba yang saleh. Berapa beruntungnya kita kalau jadi orang saleh, kaum muslimin dan kaum muslimat. Setiap saat dapat doa dari seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di dunia. Luar biasa kiranya. Luar biasa kalau memang benar-benar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita diberikan sertifikat khusus oleh Allah. Apa itu? Sertifikat orang-orang yang soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Baru yang ketiga. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum muslimat membuka pintu rezeki, Pak. Membuka pintu rezeki, Bu. Kata Rasulullah, tadakal abdud da'i liwalidaini fa'ihahu yang kapi'u minal waladi warizki fid dunya. Hadis rawahul Hakim. Jika seseorang hamba, jika seseorang manusia meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka itu akan memutus rezekinya. Hadirin yang dirahmati Allah. Begitu kita berbicara tentang rezeki, jangan bayangkan yang berbentuk material saja. Hadirin, jangan. Rezeki itu ada yang berbentuk material tuh, ada yang berbentuk non-material. Begitu kita memutus doa dengan memutus doa dengan kedua orang tua kita, Allah putus rezeki kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari Pak, mari Bu, selalu kita doakan kedua orang tua kita agar rezeki kita tidak akan pernah putus-putus. Baik rezeki yang berbentuk zahir maupun rezeki yang berbentuk batin, maupun rezeki yang nyata dilihat oleh mata kepala kita, maupun rezeki yang tidak nyata yang dilihat oleh mata kepala kita. Mana rezeki yang tidak nyata yang dilihat oleh mata kepala kita? Hadirin yang dirahmati Allah, di antaranya berkahnya Pak, berkahnya Bu, itu rezeki. Luar biasa kalau seandainya kita selalulah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Pak, itu yang ketiga Pak. Yang keempat, kalau kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita Pak, kita dikelompokkan Allah menjadi kelompok manusia yang bersyukur. Luar biasa Pak. Tadi dikelompokkan Allah jadi orang saleh, sekarang lagi dikelompokkan lagi oleh Allah ke dalam kelompok orang yang bersyukur. Anis kurli wali-wali.
Kamu bersyukur saja kepada Allah tidak cukup. Kalau seandainya kamu tidak baik kepada kedua orang tuamu, kamu harus baik dulu kepada orang tua kamu, bersyukur kepada Allah baru jadi. Biasanya Pak, kata-kata ulama-ulama kita, kalau ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkali-kali seperti ini, harus jalan keduanya, satu saja jalan tidak jadi Pak. Kayak atiullah wa atiur rasul. Patuh Allah, patuh Rasul. Allah saja patuh Rasul tidak jadi Pak. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Kalau sholat saja tidak mau bayar zakat, tidak jadi Pak, tidak jadi. Aniskurli wali daika. Kamu bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru termasuk kita kelompok manusia yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah. Kiranya tidak apa ya, kiranya kalau kepingin kita jadi kelompok orang saleh, kalau kelompok orang yang bersyukur, doalah kepada kedua orang tua kita selalu Pak. Doalah Pak. Berbuat baiklah ibu kepada kedua orang tua Bu. Berbuat baiklah. Luar biasa kaum muslimin dan kaum muslimat. Terakhir Pak, yang sangat penting, yang sering kita ulas-ulas begitu. Berbuat baik kepada kedua orang itu mempercepat doa kita didengar oleh Allah. Coba Pak, kalau kita doa kita agak mandet-mandet, rezeki kita agak mandet-mandet. Cobalah Pak, cobalah Bu. Kalau selagi ada orang tuanya minta maaf Bu, minta maaf, cium tangannya Pak. Peluknya Pak, peluk Pak. Cium tangan. Kalau tidak ada lagi orang tua kita, kita tidak punya orang tua lagi. Kita bayangkan Pak, kita bayangkan. Panjatkan doa kepada Allah. Dengan begitu Pak, doa kita dikabulkan oleh Allah. Permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Jangan sia-siakan kedua orang tua kita Pak. Jangan sia-siakan kedua orang tua kita Bu. Jangan lupa doa setiap saat kepada kedua orang tua kita. Agar setiap saat, setiap waktu, kita termasuk orang bersyukur. Kita termasuk doa yang dikabulkan. Kita termasuk orang-orang yang saleh. Kita termasuk orang yang beribadah. Ibadah kita itu ridha Allah. Demikian, banyak maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.